Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Raharjo, NIM 053 634 695, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek tugas 3 struktur data. Ini kita mulai untuk soalnya. Nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Kemudian menggunakan graf dengan 8 noda yang mewakili A, 1, dan seterusnya. Kemudian melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan linci prosesnya. Ya, saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya buat codingannya untuk impor ini sendiri. Nanti untuk menjalankan beberapa program yang ada di library. Kemudian di sini bagian graf menyimpan struktur graf. Di sini terdiri terdiri dari map string dan list string, yang artinya kunci bertipe string, kemudian nilai value yang berupa list string. Untuk kunci string sendiri, ini adalah nama node, misalnya A1 dan A2, dan untuk list string ialah daftar tetangga untuk node itu. Kemudian mengisi graf. Ini graf put A1 dengan array aslist A2 dan A3, artinya A1 punya tetangga A2 dan A3, kemudian A2 punya tetangga A4 dan A5, kemudian A3 punya tetangga A6 atau bagian dari juga A6, kemudian A4 memiliki bagian juga A7, A5 memiliki bagian A8, A6 kosong, A7 kosong, A8 kosong. Dan ini juga ada input scanner. Ini fungsinya untuk membaca input dari user. User bisa mengetikkan misalnya node A7, kemudian disimpan sebagai variabel target. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dari fungsi DFS. Untuk DFS sendiri, di sini ada start yang fungsinya untuk menerima node saat ini. Kemudian ada target untuk menerima node yang ingin dicari. Kemudian di sini ada sudah dikunjungi. Ini untuk set untuk menyimpan node-node yang pernah
dikunjungi. Untuk baris pertama hanya akan mencetak kunjungi A1, kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini saya menggunakan struktur if. Ini jika target ditemukan atau node sama dengan yang di input dari penggunanya, maka akan mencetak target ditemukan. Kemudian jika masih belum menemukan, akan terus mengulang. Ini menggunakan for. Kemudian setelah target ditemukan, ini akan return atau keluar, yang artinya menghentikan proses untuk mencari. Kemudian untuk node sekarang sudah dikunjungi, supaya tidak dikunjungi lagi untuk berulang kali menggunakan struktur for dan if. Ini sudah dikunjungi, jadi target sudah dikunjungi. Untuk tetangga misal belum pernah dikunjungi, kemudian akan panggil DFS lagi dengan tetangga itu. Dan disinilah letak rekursi fungsi memanggil dirinya sendiri. Dan kita coba untuk running programnya. Oke, ini masukkan node yang ingin dicari, misal A7. Kita coba untuk A6. Nah, di sini akan menampilkan dari proses DFS. Jika ini masih belum menemukan node A6, berarti ini akan mencetak misal dari A1, kemudian untuk DFS ini masuk ke dalam, dan A2, A4, A7, seterusnya, sampai nanti ketemu dengan A6. Nah, ketika telah mendapatkan yang sama A6, maka di sini akan berhenti dan target ditemukan A6 untuk sukses. Untuk proses dari DFS sendiri, ini menyelam ke jalur yang paling dalam dulu, baru kemudian cabangnya sampai ditemukan A6 tadi. Oke, kemudian untuk soal selanjutnya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java, menggunakan graf 8 node tadi, kemudian melakukan pencarian angka n pada graf tersebut menggunakan BFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian, gambarkan rincian prosesnya. Saya lanjut untuk mengcoding program BFS. Oke, di sini saya sudah mengcoding untuk program BFS sederhana. Kemudian saya akan melangkan untuk codingannya. Untuk struktur graf sama seperti dengan DFS tadi, sama persis. Untuk di main juga sama persis ini. Jadi grafnya dipakai juga untuk yang di BFS.
Cuman untuk BFS sendiri ini menggunakan Boho atau antrian. Cara kerjanya itu dengan Vivo yang masuk duluan, kemudian keluar duluan. Di sini menggunakan set untuk mencatat node yang pernah dikunjungi. Ini supaya tidak bolak-balik. Cara kerjanya, masukkan node ke antrian, misal awalnya A1, kemudian A1 ditandai sudah dikunjungi. Kemudian di sini saya menggunakan struktur loop atau perulangan. Nah, untuk selanjutnya kita mulai menjalankan program untuk PLS. Nah, di sini untuk program dari PLS masukkan node yang ingin dicari. Misal A5. Nah, di sini untuk proses PLS sendiri berurutan berbeda dengan DFS tadi. Ini prosesnya untuk tetangganya ditaruh dulu di antrian. Nanti dikunjungi setelah node-node sebelumnya selesai. Untuk proses dari PLS sendiri ini menyamping terlebih dahulu, tidak masuk ke dalam seperti DFS. Untuk PLS sendiri lebih mengutamakan yang dekat terlebih dahulu, kemudian baru mendalam. Kemudian untuk kesimpulan dari praktek tugas 3 struktur data ini, kita mempelajari dua pencarian dengan graf, yaitu menggunakan BFS dan DFS. Perbedaannya sendiri, untuk DFS mencari lebih mendalam, tapi tidak selalu menemukan node yang terpendek. Sedangkan untuk BFS sendiri ini mencari yang terpendek dulu, baru kemudian mencari ke dalam, sehingga lebih cepat untuk digunakan untuk pencarian terdekat untuk BFS sendiri. Keduanya sama-sama digunakan untuk pencarian graf, cuman untuk metodenya berbeda. Secara sederhana, DFS sendiri mencari ke paling bawah dulu, baru kemudian ke samping. Sedangkan untuk BFS sendiri menyamping terlebih dahulu, baru kemudian ke dalam atau ke bawah. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.